walaupun KDM ya demi Allah tidak mengundang mata malaikat, demi Allah ya. Jadi sampai jangan seudun ya, dikiranya KDM itu mengundang dukun-dukun saya, tidak ada syaratnya ya, tidak ada syaratnya. KDM mengundang dukun itu tidak ada syaratnya ya. Jadi sampai jangan berpikir pendek. Jadi ini intinya mata malaikat itu mendukung KDM, memantau KDM itu karena suara hati, panggilan hati ya, karena KDM orang baik ya itu. Sampai mata malaikat itu siap bertempur untuk KDM, membela KDM ya kan. Itu prinsip mata malaikat, dan tidak ada yang namanya diperintah atau disuruh. Karena saya kalau diperintah dan disuruh itu nggak mau. Itu prinsip saya. Karena saya punya prinsip sendiri ya. Saya nggak butuh diperintah dan tidak butuh disuruh. Yang bisa memerintah saya hanya Allah. Yang bisa menyuruh saya hanya Allah. Ya gitu. Jadi saya dengan KDM nggak ada apa-apa. Nggak ada yang namanya KDM minta bantuan dengan mata malaikat, tidak ada. Ya, ini tulus lahir batin saya mendukung KDM. Tulus lahir batin saya mendukung KDM sampai akhir hayat saya. Dan saya siap pasang dada untuk KDM. Bila mana KDM ada yang mengganggu ya, ada yang musik, tandingnya dengan saya. Jangan lihat orangnya kayak gini ya, wah cuma kayak gitu ya kan. Tapi saya siap 3 menit ya, dalam waktu 3 menit ya, bila mana ada yang berani mengganggu KDM, waktunya 3 menit saja, dijamin nyawa melayang ya. Saya sisa-sisa 1998 santet besar-besaran Banyuwangi yang masih hidup itu adalah saya. 200 orang dibantai habis dan saya melarikan diri. Ini saya ganti KTP, ganti KK, berpindah-pindah. Dengan alasan apa? Supaya hilang jejak nama saya. Jadi gitu ya. Dodi Permana ini memiliki solusi terbesar untuk memakmurkan masyarakat Jawa Barat dengan syarat bahwa Deddy Mulyadi selaku Gubernur Jawa Barat menyatakan tidak sanggup. Kemudian staf-staf ahli pun menyatakan tidak sanggup. Dinas-dinas Jawa Barat di bawah naungan Kang Deddy Mulyadi menyatakan tidak sanggup. Kemudian anggota DPRD Jawa Barat pun menyatakan tidak sanggup. Maka Dodi Permana menyatakan dia akan memberikan solusi bagi kemakmuran masyarakat Jawa Barat. Nah, untuk satu statement yang sangat luar biasa ini tentu kita apresiasi dengan 2 jempol. Dari pernyataan Dodi Permana, maka coba kita analisa apakah pernyataan ini realistis atau hanya pernyataan bualan omong kosong melompong nol besar. Mari coba kita cek, kalau seandainya gubernur tidak ada, kemudian staf ahli pun tidak ada, kemudian dinas-dinas pun tidak ada, anggota DPRD pun tidak ada, maka bisa dikatakan pemerintah yang menjalankan roda pemerintahannya dengan sistem pemerintahan daerah pun itu tidak ada. Lalu siapa yang akan mengurus warga? Maka secara akal sehat, secara rasional, secara ilmu ketatanegaraan dan ilmu pemerintahan, tentu ini adalah satu omongan yang sangat-sangat bualan belaka kalau bisa memakmurkan
masyarakatnya tanpa adanya pemerintahan dan elemen-elemen lainnya yang mengurusi masyarakatnya. Dan kita lihat bahwa Dodi Permana ini bukan siapa-siapa, bukan siapa-siapa bagi pemerintahan Jawa Barat atau di Jawa Barat. Dia tidak memiliki peran dalam proses sistem pemerintahan di Jawa Barat. Dia bukan pemerintah, dia bukan anggota dewan, dia bukan staf ahli, dia pun bukan bagian daripada dinas-dinas yang ada pemerintahan Provinsi Jawa Barat. Dia hanya seorang aktivis. Ya, jangankan mengurus provinsi, mungkin mengurus dirinya dan keluarganya saja pun belum tentu dia bisa. Jangankan mengurus satu provinsi Jawa Barat yang begitu penduduknya padat, lebih dari 51 juta jiwa penduduk di Jawa Barat dengan luas yang sangat luar biasa. Mungkin mengurus RT saja belum tentu bisa Dodi Permana ini. Jadi apa yang dikatakan oleh Dodi Permana bahwa dia akan memberikan solusi terbesar untuk kemakmuran daripada masyarakat Jawa Barat, ini adalah bualan semata yang tidak ada artinya, nol besar. Jadi hanya orang-orang yang mungkin agak stres kalau sampai kemudian mempercayai apa yang menjadi solusi Dodi Permana untuk menciptakan kemakmuran di Jawa Barat. Yang ada tentu masyarakat Jawa Barat bukannya makmur, tetapi semakin amburadul. Ya, sedangkan kita lihat saja bagaimana Kang Deddy Mulyadi yang luar biasa, yang bahkan merelakan uang pribadinya untuk masyarakat, yang bahkan turun ke jalan setiap hari, tidak henti-hentinya turun ke bawah ke masyarakat. Sampai detik ini pun masih belum bisa menyelesaikan secara tuntas permasalahan-permasalahan di Jawa Barat, baik masalah tentang peningkatan kesejahteraan, pengangguran, maupun masalah-masalah kemiskinan dan penataan termasuk adalah penataan wilayahnya. Kang Deddy Mulyadi yang sangat luar biasa saja sampai saat ini yang baru hampir setahun menjabat itu masih banyak yang sedang digarap. Infrastruktur jalan raya pun belum tuntas, sekolah-sekolah pun belum tuntas, dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Seorang yang memiliki visi dan misi terbesar bagi masyarakat Jawa Barat yang saat ini pegang oleh Kang Deddy Mulyadi selaku gubernur, itu sampai saat ini masih belum bisa merampungkan seluruh permasalahan di Jawa Barat. Apalagi Dodi Permana yang bukan siapa-siapa di Jawa Barat ini. Jadi sangat mustahil kalau seandainya Dodi Permana kemudian bisa menjadikan masyarakat Jawa Barat menjadi masyarakat makmur. Lagian juga siapa yang bakal memilih? Tidak akan mungkin masyarakat Jawa Barat memilih pemimpin ataupun minimal anggota dewan seperti Dodi Permana. Hanya orang-orang yang mungkin sangat tertinggal dengan Dodi Permana yang akan memilih Dodi Permana sebagai pemimpin di Provinsi Jawa Barat. Oleh karenanya yuk masyarakat Jawa Barat tetap dukung Kang Deddy Mulyadi dengan kebijakan dan program-programnya. Jangan dengarkan orang-orang yang mungkin orang yang sakit hati, orang-orang yang ambisinya tidak tercapai sehingga dia membabi buta, mengkritik, mencaci, memaki dan menghujat para pemimpinnya, yang pemimpin-pemimpin ini jelas bekerja untuk masyarakat Jawa Barat. Dukung terus Kang Deddy Mulyadi untuk hantarkan Jawa Barat menuju Jawa Barat istimewa. Assalamualaikum, sampurasun Lejeng Enjing Wagi Jabat dan seluruh warganet dimanapun berada. Ada postingan yang menuduh saya bahwa saya memberikan bonus pada Persib menggunakan uang dari BJB dengan jual dada sapi. Pagi ini saya ada bocoran tentang uang KDD dari Gubernur Jawa Barat. Uangnya berasal dari mana?
Nah, ini saya dapat info langsung dari seorang wartawan senior yang dicek oleh Ordal BJB. Ternyata aneh ya, ada jual dedet sapi katanya. Yang mana sapinya belum ada juga ya, katanya sapinya masih di kandangnya. Berapa puluh sapi ini ya yang dijual ke BJB dan BJB bingung. Nah ini chatnya, saya bacakan saja ya. Oke. Pak Haji Tatang, selamat sore. Jadi langsung nih ke sahabat saya, wartawan senior. Pak Tatang, saya mau berbagi info soal Jabar 1 yang kelihatannya heroik. Berbagi uang KDB untuk Persib Bandung beberapa hari lalu sebesar Rp 1M yang kata bohongnya katanya berasal dari jual sapi-sapinya. Nah lo, lanjut ya. Sesuai info internal yang saya terima, uang sebesar 1M itu confirm berasal dari uang Bank BJB dengan Jabar 1 ngadedetkeun ke BJB seakan-akan BJB beli sapi dari Jabar 1. Yang sampai sekarang BJB bingung bagaimana konstruksi pembukuan keluarnya uang yang terpaksa Jabar 1 dengan uang yang sudah keluar dari BJB sebesar 1M. Wih, ngeri. Saya ucapkan terima kasih ya atas postingannya, padahal kalau lihat tayangan YouTube saya, TikTok saya, di situ sudah sangat terbuka kok. Uangnya itu diambil dari BJB, nilai yang diambil di BJB 800 dari tabungan yang ada di BJB, tabungannya tabungan Deddy Mulyadi. Tabungan itu diisi dalam setiap waktu berdasarkan penghasilan yang saya miliki, dan saya juga memasukkan hasil penjualan sapi ke rekening yang saya miliki. Dan sapinya dijual pada siapa? Ya pada banyak orang yang membeli sapi ke kandang saya. Dan saya mengambilnya 800 juta untuk diberikan bonus kepada Persib Bandung. 200 juta bersumber dari uang yang saya bawa dari rumah, semuanya 1 miliar. Kenapa sih saya tayangkan waktu itu? Ya ini tujuannya untuk tidak menjadi fitnah, jadi orang membuat berita-berita hoax, berita bohong, menyesatkan dengan tujuan tertentu. Setelah ditayangin terbuka saja masih ada yang dipelintir-pelintir, masih ada yang buat berita bohong, isu-isu yang menyesatkan. Nah kalau kemudian dituduh bahwa uangnya itu bersumber dari BJB jual dedet sapi, ya dicek saja, nanti saya lihat di rekening saya. Ada nggak uang yang masuk 1 miliar dari BJB hasil jual dedet sapi? Gampang itu ya. Untuk itu saya ucapkan terima kasih, dan saya melihat sih bahwa hampir 99 warganet tidak mempercayai tayangan atau berita bohong tersebut. Semoga yang membuat berita bohong ini segera disadarkan, dan saya memaafkan karena itu pekerjaannya tiap hari. Jadi kalau tidak membuat berita menyerang saya, mungkin kehilangan pekerjaan. Baik, itu dia teman-teman, hal-hal yang